Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan di dalam hidup. Kenikmatan ini adalah kenikmatan yang paling utama, adalah kenikmatan iman dan Islam. Pada hari ini kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara thalabul ilmi dan beramal, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberikan kenikmatan ini dengan kesehatan pula, sehingga kita dapat hadir di majlis-majlis yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan warisannya kepada para sahabat. Ya, jadi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berupa harta benda. Jadi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya bukan harta benda yang diwariskan, tetapi adalah ilmu. Ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diturunkan bagi umat manusia, dan para nabi mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita harus beramal. Karena amal ini harus diawali dengan ilmu. Maka ilmu ini ada di dalam kitabullah dan sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam hadis-hadisnya. Bagaimana kita menuntut ilmu agama hanya ada pada kitabullah dan sunnatur Rasul. Masyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah pada momen yang indah ini kita nanti sama-sama mempelajari daripada surat Al-Kahfi, ya. Membaca surat Al-Kahfi, yaitu surat Makkiyah. Surat Al-Kahfi ini surat Makkiyah, ada 110 ayat, ya, kecuali di ayat yang ke-28, ayat 82 sampai dengan ayat ke-101. Ini suratnya surat Madaniyah, ya. Dan surat ini turun setelah surat Al-Ghasyiyah. Masyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Mari kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran surat Al-Kahfi ini, dan mudah-mudahan, ya, karena kata Nabi apa? Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam hari, maka akan dinaungi dirinya antara tempat dia duduk, ya, maka akan dinaungi dengan sinarnya Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya dia duduk atau berdiri sampai ke Ka'bah. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang harinya, maka dia akan dinaungi oleh cahaya antara satu Jumat dan Jumat berikutnya. Masya Allah. Jadi kita coba berlomba-lomba di setiap malam Jumat dan hari Jumat. Kita boleh dihususkan untuk membaca surat Al-Kahfi, karena memang
Surat ini ada jelas, ada hadisnya, dan insya Allah hadisnya sahih. Ya, jadi agar kita mendapatkan cahaya, mendapat naungan sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu penerang. Cahaya itu kan penerang ya. Nah, maka silakan baca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan hari Jumat. Dan ini adalah suatu sunnatun Nabi, ya, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Insya Allah kita mari sama-sama kita membacanya, ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, segala puji ialah menggambarkan kebaikan yang bersifat lillah, ya, bagi Allah yang maha tinggi. Dia zat yang maha tinggi. Apakah yang dimaksud dengan alhamdulillah ini? Ini bersifat pemberitahuan untuk diimani, atau dimaksudkan hanya untuk memuji kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dimaksudkan untuk keduanya, ya. Memang di dalam menanggapi masalah ini ada beberapa hipotesis, tetapi yang lebih banyak mengandung faedah adalah pendapat yang mengatakan ini untuk diimani dan sekaligus sebagai pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazina anzala 'ala 'abdihi, yang telah menurunkan kepada hambanya, itu kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diturunkannya Alkitabu, kitab. Nah, kitab di sini kitab Al-Qur'an, ya. Walam yaj'al lahu, dan dia tidak menjadikan padanya di dalam Al-Qur'an iwaja. Ya. Iwaja ini kebengkokan. Jadi perselisihan atau pertentangan. Jumlah walam yaj'al lahu iwajan berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan dalam lafaz kitab. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Qayyiman, sebagai jalan yang lurus, bimbingan yang lurus. Lafaz qayyiman ini menjadi hal yang kedua daripada lafaz Alkitab di atas tadi, dan sekaligus mengukuhkan makna yang pertama. Liundiro, untuk memperingatkan, ya, untuk memperingatkan atau menakuti orang-orang kafir dengan Al-Quran ini. Ba'san, akan siksaan, akan adanya azab. Maksudnya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mengingkari hukum-hukum Allah. Sadidam miladunhu, yang sangat keras dari sisinya, maksudnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan
Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ini akan mendapatkan pembalasan yang baik. Jadi barang siapa yang melaksanakan amal-amal yang soleh, tentunya Allah akan membalas dengan pahala-pahala, ya, dengan pembalasan yang baik. Makisina fihi abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, yaitu mendapatkan surga. Jadi bagi orang-orang yang soleh, bagi orang-orang yang beriman, ya, yang melantunkan syahadah, maka baginya adalah makisina fihi abada, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, ya, di dalam surga. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yundira, dan untuk memperingatkannya kepada semua orang kafir, alladzina qalu ittakhadallahu walada, kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Nah, kan orang-orang kafir itu mengatakan seperti itulah, Allah katanya punya anak. Malahum bihim min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kaziba. Malahum bih, tiadalah bagi mereka dengannya, itu dengan perkataan tersebut, min ilmi wala liabaihim, ilmu pengetahuan, dan tidak pula bagi mereka, ya, dan tidak pula bagi nenek moyang mereka. Nah, sebelum mereka yang juga mengatakan hal yang sama, kaburot, alangkah jeleknya, kaburot, alangkah jeleknya, alangkah besar dosanya, ya, alangkah besar dosanya mereka itu, orang-orang yang mengingkari akan Al-Quran. Kalimatan takhruju min afwahihim, kalimatan takhruju min afwahihim, kata-kata yang keluar daripada mulut mereka, lapas kalimatan yang berkedudukan menjadi tamyiz, yang maknanya yaitu menafsirkan pengertian domir yang dimubhamkan, sedangkan subjeknya yang dicelanya tidak disebutkan, yaitu perkataan mereka yang tadi, in, tiada lain, yaqulun, mereka mengatakan hal tersebut, illa, hanyalah perkataan kadziba, yang dusta belaka. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala syarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asyafa. Fala'allaka bakhi'un, maka barangkali kamu akan membinasakan, ya, membunuh gitu, nafsaka ala asyarihim, dirimu sendiri sesudah mereka berpaling darimu gitu. Sesudah mereka berpaling darimu, illam yu'minu bihadal hadisi, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yakni Al-Quran, maksudnya ini nih Al-Quran. Asyafa, karena bersedih hati, karena perasaan jengkel dan sedihmu,
Disebabkan kamu sangat menginginkan mereka beriman. Lapas asapan dinasabkan karena menjadi maf'ullah. Inna ja'alna ma'alal ardi jinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'alal ardi, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi. Ini berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, sungai-sungai dan yang lain sebagainya. Maksudnya pernyataannya seperti itu. Jinatallaha linabluwahum, sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka. Itu supaya kami menguji manusia yang memperhatikan dalam hal ini. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, di dunia ini yang dimaksud adalah siapakah yang lebih berzuhud, menjauhi keduniawian, yaitu dunia ini bukan untuk dinikmati ya. Kalaupun ada orang yang diberikan amwal atau harta yang banyak atau harta yang sedikit gitu, ini semua adalah ujian ya. Ini semua adalah ujian. Jadi siapakah yang lebih berjuhud, itu menjauhi duniawi. Di sini bukan tidak memakai dunia tetap dipergunakan ya, tapi sekedarnya saja. Nah, kalau saja Allah berikan rezeki yang banyak, ya tetap pergunakan itu semanfaat mungkin, ya, bukan untuk dipergunakan untuk foya-foya, tetapi untuk dibelanjakan harta yang banyak itu di jalan Allah. Wa inna laja'iluna ma'alaiha syaidan jurja. Wa inna lajailuna ma'alaiha syaida, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya ini menjadi tanah rata ya. Mereka dengan tanah ya, merata dengan tanah. Juruja, lagi tandus, kering, tidak subur ya. Tandus itu kering, tidak subur. Amma hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am hasibta, atau kamu mengira, itu kamu menduga gitu, menduga-duga ya. Anna ashabal kahfi, bahwa ashabul kahfi itu orang-orang yang mendiami gua itu, yang di bukit ya, orang-orang yang mendiami gua itu, yang di dalam, yang di atas bukit itu mendiami di dalam gua. Warraqimi, dan raqimnya ya, dan lempengan batu yang tertulis pada nama-nama mereka dan nasab-nasabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah ditanya mengenai kisah mereka. Jadi di dalam kitab tafsir Jalalain, arti atau penjelasan daripada raqim ini yaitu lempengan batu yang tertulis pada ya, batu yang tertulis padanya nama-nama mereka dan nasab-nasabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai kisah mereka. Tetapi kalau kita baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya, di situ akan tertera raqim itu adalah semacam binatang, atau katakanlah anjing gitu ya. Maaf, memang ya demikian. Itu dikatakan raqim itu binatang. Tetapi di dalam tafsir Jalalain dikatakan raqim ini, ya ini
lempengan batu yang tertulis padanya nama-nama mereka dan nasab-nasabnya. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditanya mengenai kisah mereka. Kanu adalah mereka, di dalam kisah mereka min termasuk sebagian ayatina ajaba, tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Lapas ajaban ini menjadi khabar kana, sedangkan lapas yang sebelumnya berkedudukan menjadi hal. Artinya mereka adalah hal yang menakjubkan, yang berbeda dengan tanda-tanda kekuasaan kami lainnya, atau mereka adalah tanda-tanda kekuasaan kami yang paling menakjubkan. Iza wal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Iza awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah, iz awal fityatu ilal kahfi, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lafaz al-fityah adalah bentuk jamak daripada lafaz fata, artinya pemuda. Mereka khawatir iman mereka ini akan dipengaruhi oleh kaumnya yang kafir. Faqalu Rabbana atina min ladunka. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu, itu dari hadiratmu, rahmatan wa hayyi, rahmat, dan sempurnakanlah, perbaikilah, lana min amrina rasyada, bagi kami bimbingan yang lurus dalam urusan kami ini. Bagi kami bimbingan yang lurus dalam urusan kami ini, yakni petunjuk yang lurus. Fadorabana Alhamdulillah, di ruku yang pertama kita sudah membaca surat Al-Kahfi. Tapi mudah-mudahan apa yang kita pelajarin pada hari ini daripada surat Al-Kahfi, Allah memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita dapat mengetahui, ya paling tidak, kisah Ashabul Kahfi yang kita pelajarin pada hari ini, kita baca pada hari ini. Oleh karena itu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, dan semoga apa yang kita pelajarin, ya, ayat-ayat ini Allah tanamkan di dalam diri-diri kita sehingga kita selalu ingat ilmu yang telah kita pelajari dan ilmu yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah berikan kemampuan kita untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam kitabullah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan bersyukur, selalu bersyukur, karena dengan syukur kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga pengampunannya. Insyaallah itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada momen yang indah ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dan selalu ke depannya terus dapat bertolabul ilmi, karena sesuatu penuntutan ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan agar kita mendapatkan manfaat daripada amalan-amalan yang akan kita lakukan ke depannya. Insyaallah itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.